Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Indah Susanti, NPM 191110068. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dan menjelaskan mengenai tunarungu dan juga tunawicara. Nah, pembahasan kita itu kan tadi tunarungu dan tunawicara. Nah, ada apa aja sih sub-subnya, sub-bahasannya? Yang pertama itu ada dampak keABK-an pada diri individu. Yang kedua ada layanan BK yang akan diberikan. Yang pertama, dampak keABK-an pada diri individu. Dampaknya itu ada dampak dari segi kognitif, fisik motorik, ada dari sosial dan juga emosi. Nah, dari kognitif ini, anak-anak tunarungu wicara itu membutuhkan stimulus agar kemampuan mereka dapat dioptimalkan. Jadi mereka itu anak dengan disabilitas tunarungu wicara itu bukan anak yang bodoh, bukan anak yang tidak cerdas ya, tapi memang dalam pembelajarannya itu mereka harus diberikan rangsangan, diberikan stimulus untuk memudahkan mereka dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya dari fisik motorik. Nah, fisik motorik ini itu anak-anak tunarungu wicara merupakan anak yang menyandang disabilitas sensorik. Nah, oleh karenanya dalam ranah fisik motorik, anak-anak tunarungu wicara ini memerlukan adanya media pembelajaran seperti media pembelajaran bahasa isyarat. Yang selanjutnya ada sosial. Nah, itu dampaknya itu dapat terhambatnya komunikasi verbal, baik secara ekspresif atau berbicara gitu, maupun responsif, memahami pembicaraan orang lain. Nah, di sini tuh komunikasi sangat penting sekali ya ternyata. Nah, selanjutnya emosi. Moody nih, yang berlebihan dan menarik diri atau bahkan menutup dari sebuah komunitas, serta kurang percaya diri. Nah, semua itu dikarenakan karena komunikasi yang terputus. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai pemberian layanan atau layanan BK yang akan diberikan. Nah, layanan BK yang akan diberikan itu diantaranya ada layanan orientasi, ada layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, dan juga ada layanan konseling individu. Namun pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang layanan orientasi. Jadi layanan orientasi ini adalah layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan peserta didik baru dan atau seseorang terhadap lingkungan yang baru dimasukinya. Jadi kayak penyesuaian diri gitu, untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Nah, tentu kita juga mengetahui nih bahwa setiap individu itu pasti ada permasalahan-permasalahan ya. Nah, nggak lupa juga nih sama si ABK. ABK juga ABK tunarungu dan tunawicara ini juga memiliki permasalahan-permasalahan juga, baik itu dari ranah pribadinya, terus sosial, belajar, dan juga karir. Selanjutnya dalam format layanan orientasi. Nah, format layanan orientasi itu ada 5. Yang pertama itu ada format lapangan, format klasikal, format kelompok, format individual, dan juga format kolaboratif. Nah, dalam pelaksanaan layanan orientasi, itu penggunaan format itu dapat dikombinasikan dengan format-format yang ada. Misalnya, format lapangan dapat dikombinasikan dengan format klasikal, atau bahkan dapat dikombinasikan ke format kelompok. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tujuan layanan orientasi. Nah, tujuan layanan orientasi ini itu untuk membantu peserta didik agar dapat dengan segera menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan yang berlaku pada situasi baru. Misalnya, ada anak berkebutuhan khusus yang memasuki sekolah. Tentunya anak
berkebutuhan khusus ini mungkin saja mengalami penyesuaian diri yang tidak baik. Nah, dengan adanya layanan orientasi ini, ABK tersebut dapat menjadi lebih percaya diri, lebih dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolahnya. Jadi, agar dapat menyesuaikan diri dengan baik, layanan orientasi ini sangat bagus dan sangat membantu sekali. Terakhir itu ada pelaksanaan layanan orientasi. Nah, dalam melaksanakan layanan orientasi itu harus memenuhi persyaratan manajemennya. Agar apa? Ya, agar kegiatan tersebut terlaksana secara efektif dan efisien. Nah, yang dimaksud di dalam manajemen di sini itu adalah unsur-unsur. Lalu apa saja sih unsur-unsur dari layanan orientasi ini? Yang pertama itu ada perencanaan, ada unsur perencanaan. Yang kedua ada organisasi, kemudian yang ketiga ada pelaksanaan, dan yang terakhir itu ada penilaian. Nah, unsur perencanaan itu meliputi rencana objek atau materi, kemudian ada apa yang akan diorientasikan, kemudian apa alasan memilih objek tersebut, kemudian untuk siapa kegiatan, siapa yang akan terlibat dalam kegiatan, dan di mana objek kegiatan tersebut akan dilakukan, serta kapan akan dilaksanakan. Nah, dalam unsur perencanaan ini perlu adanya pertimbangan baik dari aspek kondisi, internal maupun eksternal. Baik, selanjutnya mengenai unsur organisasi atau mengorganisasi. Nah, mengorganisasi atau menyusun perencanaan layanan orientasi ini perlu dilakukan secara sistematis. Itu lebih baik dilakukan secara tertulis sehingga nantinya tampak dengan jelas aspek-aspek yang masih kurang dan harus diperbaiki. Jadi dapat menjadi catatan seperti itu, misalnya ada aspek yang kurang. Nah, selanjutnya itu pelaksanaan, yaitu melaksanakan kegiatan orientasi sesuai dengan perencanaan tersebut. Kemudian setelah adanya pelaksanaan, kita masuk ke unsur evaluasi. Yang terakhir ini adalah mengevaluasi kegiatan orientasi yang sudah dilaksanakan. Hal ini menjadi lebih penting untuk mengetahui keefektifan dan ketercapaian tujuan. Terima kasih.